Bab 81. Kedatangan tak terduga. Yuan Yue mengangkat alisnya dan menendang perut kudanya dengan ringan. Pasukannya terbagi dua, menciptakan jalur baginya untuk lewat. Pria itu menunggang kuda, berpakaian hijau, dengan puncak-puncak gunung raksasa membentang di belakangnya. Angin berembus kencang, menyapu beberapa helai rambut di pelipisnya saat ia menatap tajam ke kejauhan. Ia melaju ke depan dan sedikit mengernyut. Perang baru saja dimulai. Apa yang bisa menyebabkan kepanikan besar di antara orang-orang Quanrong yang biadab ini? Yang mulia, ada pasukan besar dari Yanbei mendekat dari arah barat pegunungan Luari. Pengintai itu berlari ke arah Yuan Yue, berlutut di tanah yang dingin, dan melapor dengan keras. Yuan Yue mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menjawab, berapa banyak orang mereka? Siapa yang memimpin mereka? Kami belum tahu. Terus cari tahu lebih banyak. Ya. Dua pengintai pergi dengan kuda mereka, membawa surat dengan segel Qinghai. Matahari merah pucat menggantung di langit barat, mewarnai pemandangan menjadi merah. Suara perang terdengar di mana-mana. Setelah 8 hari pertempuran terus-menerus, hari ini adalah hari pertempuran terakhir. Orang-orang dari Yanbei, siapakah mereka sebenarnya? Apakah pertempuran di Sangshan sudah berakhir? Strategi di balik keganasan. Yuan Yue berbalik dan berjalan menuju tendanya, membentangkan petanya untuk menyusun strategi. Malam telah tiba, karena pencahayaan terlalu redup, ia menyalakan 2 lilin dan duduk di depan meja kerjanya. Orang-orang Quanrong telah mengamuk brutal sejak mereka menerobos celah. Beruntung bagi orang-orang Yanbei, Yan Sun telah bereaksi cukup cepat untuk memindahkan mereka. Namun, orang-orang di lintasan Meilin tidak dapat lolos dari kemalangan. Penduduk di sepanjang 3 wilayah Wuting, Guiyu, dan Dangrong semuanya dibantai, termasuk bayi yang baru lahir. Seorang pengintai, yang telah menyelinap jauh ke dalam wilayah musuh, melaporkan bahwa tidak ada jejak manusia di 28 kota dekat lintasan Meilin. Orang-orang di kota Jiaxi semuanya telah digantung sampai mati oleh orang-orang Quanrong, di hutan yang terletak dalam jarak 10 km dari kota. Para jenderal dari Qinghai hadir ketika mereka mendengar kata-kata ini. Meskipun mereka sendiri adalah veteran perang yang berpengalaman, mereka tidak dapat berkata-kata karena wajah mereka menjadi pucat. Du Ping'an, yang telah lama berada di sisi Yuan Yue, menambahkan, apakah orang-orang itu masih manusia? Tentu saja mereka manusia. Mereka akan segera muncul di hadapan mereka, mengayunkan pedang mereka. Yuan Yue tiba-tiba teringat kata-kata Chu Qiao sebelum dia meninggalkan Qinghai. Dia berkata bahwa ini bukanlah perang biasa antara orang Quanrong dan Yanbei. Ini adalah perang antara yang biadab dan yang beradab, pertempuran antara budaya yang berbeda. Tidak ada yang diuntungkan dari ini. Begitu orang Quanrong menang, mereka akan membayar harga yang jauh lebih mahal dari yang diperkirakan, bahkan jika mereka berhasil mendapatkan tanah dan keuntungan dari Yanbei. Saat itu juga, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud wanita itu. Ketika malapetaka datang, konflik internal apapun tidak akan membantu situasi. Menghadapi pasukan Quanrong yang ganas, tidak ada yang bisa mengambil semua pujian, atau menikmati keuntungan apapun dengan hanya berdiam diri. Mereka secara tak terduga memperoleh kemenangan dalam pertempuran Beishuo melalui meriam api milik Chu Qiao yang diciptakan saat dia mempertahankan kota Chidu tahun itu. Setelah setengah bulan, orang Quanrong telah menderita banyak korban. Tentara He Sui adalah yang pertama jatuh. Pemimpin mereka, Xiao Da, melarikan diri dengan semua pasukannya, memperlihatkan seluruh sisi kiri formasi mereka kepada tentara yang bersatu. Chu Qiao memanfaatkan kesempatan itu untuk mengacaukan formasi mereka, menerobos seluruh garis pertahanan di sisi kiri dan memisahkan mereka dari pasukan pusat, membuat mereka lumpuh total. Setelah setengah bulan berikutnya, orang-orang Quanrong benar-benar dikalahkan. Sisanya, 700.000 pasukan melarikan diri ke berbagai arah, di bawah pimpinan komandan mereka masing-masing.
Chu Qiao mengeluarkan serangkaian perintah lagi agar pasukan bersatu dibagi menjadi 7 bagian, masing-masing dipimpin oleh Qing Hai, Tang, Zhao Ce, Zhao Yang, Song, Yanbei, dan pasukan Provinsi Yanbei. Tugas mereka adalah mengejar dan melenyapkan pasukan Quanrong yang telah melarikan diri. Daerah yang ditugaskan Yuan Yue adalah Pegunungan Luari, yang merupakan salah satu wilayah vital milik dataran tinggi Yanbei. Pertemuan dua penguasa. Lapor. Seorang pengintai melompat dari kudanya, memegang sebuah benda di tangannya. Dengan keras, ia membacakan, "Yang mulia, pertempuran di Sangshan belum berakhir. Hanya ada 3.000 pasukan dari Yanbei. Pemimpin mereka adalah Kaisar Yanbei, Yan Sun." Yuan Yue mengangkat alisnya dan melihat ke bawah, di mana dia melihat anak panah emas Yan Sun di tangan pengintai itu. Dia melihat anak panah itu dan sedikit mengernyut, tidak mengatakan sepatah kata pun. "Perintahkan Jenderal Yue Qi untuk mengerahkan 2 detasemen pasukan kavaleri lagi untuk menyerang tenda pusat Quanrong. Tidak peduli apa, kita harus mencari tahu panglima tertinggi pasukan Quanrong kali ini." Ya. Saat langit mulai gelap, menandai datangnya malam, bulan terbit tinggi di langit. Sepanjang malam, Yuan Yue duduk di tendanya, tidak beristirahat semenit pun. Sebelum fajar menyingsing, intel perang Yue Qi sampai ke telinganya. Panglima tertinggi yang duduk di tenda pusat Quanrong memang Han saat ini. Yuan Yue tersenyum licik. Ia berpikir dalam hati, Sang Han sendiri ada di sini. Tidak heran Yan Sun ingin menyerang secara pribadi. "Siapkan baju zirah." Yuan Yue berdiri saat para ajudannya mengenakan baju zirah kepadanya. Raja Qing Hai menaiki kuda perangnya sambil memegang pedang di tangannya. Ia mengenakan pakaian hijau, dengan jubah abu-abu baja yang menutupi punggungnya. Saat sirene perang berbunyi, Pingan berlari keluar dari tendanya dan menahan tali kekang kuda Yuan Yue, sambil berteriak, "Yang mulia, jangan lakukan hal konyol. Kakak telah memerintahkan saya untuk tidak membiarkan Anda bertarung di garis depan." Yuan Yue menatapnya tanpa daya saat ia memberi isyarat kepada orang-orang di sampingnya. Dalam waktu singkat, mereka menyeret Pingan pergi dan kembali ke tenda besar. "Yang mulia, Anda mengingkari janji Anda. Kakak akan memarahi saya sampai mati." Pingan berteriak dengan panik, bahkan mengejutkan para prajurit yang sedang bertempur di medan perang. Yuan Yue berbalik dan menatap medan perang di depannya. Dengan suara rendah, dia memerintahkan, "Ayo berangkat." Pasukan besar itu berangkat di jalur mereka. Bersamaan dengan itu, tidak jauh dari sana, seseorang berlari ke sisi Yan Sun dan berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, Raja Qing Hai sedang mendekat dengan pasukannya." "Benarkah?" Yan Sun mengangkat alisnya dan menjawab dengan jelas. Dengan naluri kompetitif yang menyerupai seorang remaja, dia memerintahkan dengan tekad, "Kita harus menangkap Han dari Quanrong sebelum pasukan Qing Hai melakukannya." "Baik, Tuan." Pasukan besar itu berangkat di jalurnya, meninggalkan jejak debu yang besar. "Aku mencintaimu, selamanya dan selamanya." Persaingan di medan perang. Apakah Raja Qing Hai ada di depan? Ah Jing menunggang kudanya dan menyelidiki, tetapi tidak mendapat jawaban. Yang dia lihat hanyalah seorang pria berpakaian hijau, menebas dengan liar formasi orang-orang Quanrong. Karena dia terlalu jauh, dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah pria itu. Namun, dia menyadari bahwa ilmu pedang pria itu sangat hebat. Sementara kehebatan seni bela dirinya menonjol dari kerumunan saat dia mencabik-cabik pasukan Quanrong. "Yang mulia, pasukan Yuan Yue mungkin berada di seberang kita." Yan Sun mengangkat alisnya saat dia melihat pria yang telah berselisih dengannya sepanjang hidupnya. Rasa bangga mulai muncul dari dalam dirinya saat dia tertawa keras. Dia menunggang kudanya ke depan dan berseru dengan keras, "Ayo kita temui dia." Medan perang kini menjadi gambaran kekacauan. Orang-orang Quanrong, yang telah didorong ke dalam keputusasaan, berperilaku seperti orang gila saat mereka bertarung dengan cara yang tidak teratur. Para jenderal Qing Hai dan Yanbei,
menyaksikan penguasa mereka masing-masing berlari maju, tercengang, saat mereka berdiri terpaku di tempat di atas kuda mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang Mulia tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya, mengabaikan keselamatan mereka, gambaran besar, dan menyerang dengan gegabah. Orang-orang ini tidak dapat lagi memikirkan hal lain saat mereka mengikuti di belakang mereka berdua, tidak mampu mengejar. Mereka berdua adalah eksponen seni bela diri yang sombong yang mengira bahwa mereka tak terkalahkan. Setelah mengadu domba satu sama lain sepanjang hidup mereka tidak mampu untuk kalah dari pihak lain saat ini. Mayat dan darah terus mengotori medan perang, menodai padang rumput menjadi merah. Yuan Yue dan Yan Sun mengamuk, meninggalkan kekacauan dimanapun mereka pergi. Orang-orang Quanrong ketakutan setengah mati melihat mereka. Awalnya, mereka menertawakan gagasan bahwa kedua orang ini mencari kematian mereka sendiri, tetapi mereka perlahan-lahan menyadari pemandangan yang terbentang di depan mereka. Secara bertahap, ribuan pasukan Quanrong terlihat berlari menjauh dari kedua sosok itu. Seiring berjalannya waktu, pasukan bala bantuan mengepung pasukan Quanrong, menyebabkan mereka melarikan diri ke arah utara. Melihat hal ini, Yuan Yue dan Yan Sun terus maju dengan menunggang kuda mereka. Tak satu pun dari mereka mau melewatkan kesempatan ini untuk menangkap Han dari Quanrong. Pertempuran berlanjut sepanjang jalan selama sehari penuh. Kedua pria itu terus mengejar pasukan Quanrong tanpa ada tanda-tanda mundur. Akhirnya, orang-orang Quanrong terjebak di lereng gunung yang sempit. Ada kurang dari 20 orang di sisi Yan Sun, dengan sisa pasukannya mengikuti Yuan Yue untuk mengepung lereng gunung. Yan Sun, setelah bertempur selama sehari penuh, telah menderita banyak luka di lengan dan kakinya, dan mengalami pendarahan hebat. Dia tidak punya pilihan selain beristirahat. Yuan Yue tidak lebih baik, namun dia sangat keras kepala dan menolak untuk mencari pengobatan, memilih untuk tetap berada di atas kudanya sambil terengah-engah. Setelah beberapa saat, wajah Yan Sun muncul di depannya. Yuan Yue menatapnya dari sisi matanya. Kemudian, dia membuka kendi anggur yang tergantung di pinggangnya dan menyerahkannya kepadanya. Yan Sun sedikit mengernyit tanpa menerima kendi anggur itu. Dia menatap Yuan Yue, tidak mengatakan sepatah kata pun. Yuan Yue tertawa dingin dan bertanya, "Ada apa? Takut aku akan meracunimu?" Yan Sun mengangguk dengan jujur dan menjawab, "Ya." HMPH, Yuan Yue mencibir sebagai balasan saat dia bersiap untuk meneguk anggur dari toples. Namun, Yan Sun menyambar toples itu darinya, melepaskan gabus kayu dan meneguk anggur dari toples. Dia menyeka mulutnya dan membuat beberapa komentar mengejek dengan nada meremehkan. Qinghai memang kota yang miskin. Bahkan anggurnya terasa mengerikan. Yuan Yue membalas, "Apakah kamu tahu cara mencicipi anggur? Bagimu, anggur terbaik mungkin adalah anggur dari Yanbei juga." Dengan ini, dua orang paling berkuasa di dunia mulai bertengkar seperti anak kecil. Keduanya saling memandang, menganggap setiap aspek dari masing-masing pihak sebagai hal yang tidak sedap dipandang.